Tina Ariesta. Lagi pada ngapain jam segini? Coba tulis di kolom komen dulu. Sambil nanti kita siap-siap ya. Kita bahas topik lagi. Kita bahas obrolan-obrolan. Coba tulis di kolom komen. Jam segini tuh biasa lagi pada ngapain? Good morning from Auckland. Oh, suka teh hijau lagi skincarean. Siap-siap pagi mau berangkat kerja. Thank you. Sugeng Enjang. Andriani. Usep Iwet nggak muda lagi. Ya iyalah. Kalau misalnya gue muda terus kan jenglot dong judulnya. Ada yang lagi bikin jus. Sekali lagi selamat pagi untuk yang baru saja join. Selamat datang di duet siaran pagi Dave Iwet siaran pagi di TikTok. Pagi hari ini seperti biasa selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 kita akan sama-sama ngobrol-ngobrol bareng sama Dave Hendrik untuk memulai hari ini. Tadi ada yang nanya, Mas Iwet ada kelas public speaking online? Online nggak ada. Hari besok itu aku akan bikin kelas public speaking bareng sama MRA Academy. Kita akan ngomongin soal persuasive public speaking tomorrow. Ya. Oh, udah hadir Lee bilang udah jam 1 siang sekarang di Auckland. Ih, seru ya. Ingin deh ke Auckland. Ke Auckland tuh bisa. Auckland tuh di mana sih, Mbak? New Zealand. Gue belum Di pernah. New Zealand. Gue belum pernah lo ke New Zealand. Hah? Belum pernah lo gue ke New Zealand. Nggak apa-apa. Nggak harus semua udah pernah kok. Iya benar. Iya kan? Selamat pagi. Gimana kabar? Lama, ayo coba jujur. Ingat Simon Sinek bilang apa? Coba kalau ditanya jujur. Oke, coba ulang. Gimana kabar? Gimana kabar? Kering. Maksudnya kering? Kan lu bilang kan dari video Simon Sinek itu kan kita harus jujur kan kalau ditanya how are you. Kemarin kan gue pergi ke salon kuku kan, gue bikin kuku. Terus jadi kan selama 2,5 jam gue nonton tuh Simon Sinek. Tapi selama 2,5 jam itu juga gue jadi ngeliatin kulit gue, kulit badan gue, kulit kaki gue gitu lagi dibikin kukunya, kulit tangan, kulit jari. Gue berasa gue tuh sekarang kering gitu. Lu suka perhatiin gak sih kalau badan lu tuh makin berumur, apa karena panas gitu, kering aja, Wet. Apalagi di area kaki. Lu perhatiin di area kaki. Lo nggak pakai itu hand cream, body cream gitu? Pakai, cuman belum nemu yang cocok kali kayaknya tuh feeling gue. Pakai tapi gue nggak selalu tiap hari sih. Cuman emang dengan bertambahnya apa karena Jakarta panas nggak sih? Nggak ya? Tanaman gue aja kering kerontang. Itu beda dong. Kalau tanaman lo nggak lo siram. Tuh, iya kan? Semua merasakan kekeringan kan? Karena panas, cuaca. Iya, udah gitu gue tuh jadi notice gitu ya. Oh mulai ya. Kayak kelopak mata gue tuh jauh lebih keriput. Itu kan karena kering ya, Bo. Terus ini area leher nih. Nih kalau lo lihat dari bawah tuh. Boleh nanya lagi? Terus Simon Sineknya selesai nggak ditonton? Sana. Iya, Keider. Selesai ya. Gue nonton tuh sampai beban gitu kayaknya. Aduh, gue sebenarnya pengen tidur nih, kuku gue diuprak-uprak tapi si monyet nih si ANJING gue harus nonton sampai selesai. Barijeng 3 jam loh itu video. Masa?
Sok deh, masa-masa ya teman-teman ya. Nih, teman-teman nanti kan akhir pekan ya, yang lagi pada nontonin kita nih, ribuan orang pagi hari ini. Lu cari video itu Simon Sinek ya, lu lihat deh 3 jam. Jadi dia diwawancara di podcastnya Diary of a CEO. Bener kan? Ya, ya betul. Simon Sinek. Bagus sih kontennya. Nah, yuk, Kan? udah. Gue udah nonton. Oke, I'm ready to discuss. Apa dari Simon Sinek yang ingin lo bahas? Siap. Tapi sebelum itu kita ucapin selamat pagi, selamat datang dulu untuk teman-teman yang baru aja gabung atau mungkin live kita nyampe di FYP-nya teman-teman ya. Kita nggak pakai hashtag, kita nggak pakai tag. Kalau misalnya ini sampai di FYP teman-teman, maka ini artinya memang sudah menjadi takdir. Duet siaran pagi, Dave Iwet siaran pagi, kita membahas soal kehidupan dan juga topik-topik terkini di TikTok. Gitu kan? Iya. Kan pada nanya tuh nontonnya di mana? Nah, itu dia. Ya, tonton di temennya Unyil, si Ucup. Di Bener Ucup. nggak tuh? Ya kan? Iya. Terus abis itu, sebelum itu gue mau nanya dulu. Kita kan harus updatean janji. 30 hari belajar flirting. Udah gue flirting. Oke, gue mau nanya. Kemarin lo flirting sama siapa? Terus resultnya seperti apa? Mungkin jangan sama siapanya ya. Kita nggak perlu sebut nama, tapi berapa orang kah? Atau apa gitu. Terus gimana resultnya? Oke. Kemarin kan abis bikin kuku gue pergi ke Grand Indonesia tuh ada event. Terus kan gue pikir ini sarana yang baik nih buat gue flirting ya. Oh langsung, bukan flirting digital. Enggak, kan juga gue pengen melatih kayak langsung tuh kayak apa gitu. Terus gue flirting, gue tebar pesona, charming. Gue berusaha menjadi charming gitu. Gue ketemu Febrian, terus gue ketemu. Salah. Lo ketemu Febrian, lo kebanting. Lo kalah flirting, lo kalah charming sama dia. Yah, dia mah rajanya flirting. Masa sih, Bo? Lo gak berasa? Iya sih. Febrian yang travel blogger kan? Travel blogger. Febrian kan? Masa lo gak berasa? Gue berasa dia charming. Ya kan? Gue berasa dia charming. Jadi biasanya tuh gue ya udah beberapa menit sama dia, gue menikmati kecharmingannya dia, terus udah gue nggak into it. Tapi karena kemarin gue pengen belajar flirting dan gue punya PR flirting, jadi gue antepin gitu, gue cari gini, Kadif sini, oh iya deh gitu, ih kamu nyariin aku terus deh, gue gitu. Itu flirting nggak? Lo sadar nggak dengan dia ngomong Kadif sini? Itu flirting. Bukannya udah dia duluan yang flirting sama lo? Ya kalah dong gue ya. Oke, gue nanya. Dari pertanyaan lo yang tadi, ih kamu nyariin aku deh gitu kan ya? Iya. Jawaban dia apa? Tunggu sebentar ya. Iya, spill the tea hari ini Didi di Trans jam 7. Jawaban gue, iya dong. Abis di sini aku nggak ada yang kenal yang lain. No familiar faces. Gitu. Kan yang lo tadi yang jawab dong dia berarti. Dia yang kan gue nanya ke dia, ih kamu nyariin aku terus deh. Terus jawaban dia adalah, iya, abis nggak ada yang kenal, no familiar faces gitu. Oke. Terus abis itu dia pegang tangan lo nggak? Enggak pegangan tangan. Terus gue pikir ya udah deh, gue ingin mengexpand dan gue menemukan ada lagi nih target berikutnya ada. Terus dia teguran sama temennya gitu. Terus gue ini siapa tuh? Ada blogger. Terus gue juga pengen flirting sama dia gitu kan gitu. Gue pokoknya kemarin tuh hari berlatih gue flirting. Terus jadi gue foto kan gue sebelahan sama Agatha Suci, Febrian sama si travel blogger ini. Terus gue mau foto gue ini. Ayo kamu ikut. Kayak gitu kan. Gitu. Terus ayo kamu ikut gitu sambil gue pegang dikit gitu colek tangannya. Ayo kamu ikut. Itu flirting dong. Terus crack. Gue mau posting gitu, terus gue gini, kamu Instagramnya apa? Bagus. Terus dijawab dong sama dia kan?
Heeh. Mario mau ayah kak, Remon mau ayah kak. Oh iya, aku post ya. Udah post, cekrek. Udah lo follow belum dia? Udah gue follow. Lo ngomong nggak, aku follow ya, gitu nggak? Iya gue ini, aku post ya, enggak sih, gue nggak ngomong aku follow. Hmm. Supaya dia follow back lu. Dia udah langsung fallback sih, dia Oh, udah nice. langsung. Oh ya udah. Berarti sekarang tinggal lo kelanjutan tuh ya berarti ya dari pertemuan kemarin di DM tuh. Heeh. Udah belum? Belum gue DM. Oh belum. Kenapa? eh nggak tahu kenapa ya. Lu mau ngapain? Gue DM dia, gue pikir Ya, gitu. Terus gue naik bilang MRT. aja, bilang aja kayak apa namanya, nice meeting you kemarin gitu. Nah, ini ada satu contoh flirting yang gagal. Itu tuh yang masih manis gitu kan. Biasa kalau flirting berhasil kita jadi makin berani kan. Terus gue naik MRT, web. Gue kan pulang naik MRT karena ganjil genap. Gue naik MRT. Terus gue lihat dari ujung mata gue nih, ya, ada bapak-bapak ngeliatin gue. Terus? Terus kan gue gini, kok dia ngeliatin gue sih gitu ya. Terus gue nengok gitu, dia juga nggak geming gitu ngeliatinnya. Ngeliatin aja gue gini, oh bener nih ngeliatin gue gitu ya. Ya udah gue, Min dong. gue kan dari tegak lurus, gue seperempat gitu, terus gue pantengin, gue gitu, dia juga ngeliatin gitu. Ya udah gue senyum dong. Gak gitu dong. Bo, kayaknya dia bukannya ngeliatin, dia ngeliatin gue karena dia kali lagi, ini apa sih ini laki dandannya begitu, gitu kali ya, Bo. Lagi begitu. Jadi dia pas gue senyumin tuh dia kayak, gue panik ya, gue panik itu takut disangkain ganjen, gue tuh langsung belaga ngelihat papan di papan perhentian gitu loh. Terus gue gini, blok M, blok A. Aku di mana? Aku siapa? Aku kenapa? Gue langsung gitu, blok M, blok A, Ngawi ya. Sampai mata gue mencoba melihat, dia masih ngeliatin gue. Nggak, aduh bentar lagi gue ditonjok, bentar lagi gue ditonjok, bentar lagi gue ditonjok nih. Aduh, sialan. Tapi kan sebenarnya yang salah dia ya. Dia lagi ngeliatin gue sambil ngeliatin gini kali. Dia sebenarnya ngeliatin gue ingin, iya apaan sih nih orang gitu kali ya. Terus gue pikir dia lagi ngeliatin gue lagi flirting. Jadi kan gue, Coba menurut teman-teman yang salah siapa? tusun, tusun. Iya, too early, too early. Tapi keren, lo udah melakukan belajar untuk flirting secara langsung kemarin, ya. Walaupun satu gagal, tapi nggak apa-apa. Dari situ kan paling nggak ada yang dipelajari, ya nggak sih? Iya, yang penting kan ada yang dipelajari ya. Dan gue kemarin flirtingnya saking gue pengen belajar flirting. Gue cewek, cowok, semua gue flirtingin. Oh, Gue bagus. charming aja. Karena menurut gue, I need to put it in my mind gitu. Pokoknya gue mau belajar charming. Gue mau belajar charming, 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 charming gitu. Bagus. Bagus. Oke. Berarti kita udah mudah-mudahan semua juga kemarin bisa melaksanakan untuk 30 hari belajar flirting. Karena kemarin kan kita bikin tuh. Jadi yuk kita sama-sama belajar 30 hari ini. Setiap hari kita flirting sama satu orang atau dua orang terserah, tapi pokoknya kita melakukan flirting kepada orang. Kalau kemarin gue nggak flirting kemarin. Gue nggak sempat flirting sama siapa-siapa kemarin. Tapi, Tapi ada yang flirting sama gue dan terang-terangan. masa? Kayak gimana flirtingnya? Nih tunggu, sebelum ke cerita lo, gue takut kegulung. Ada yang nanya, kalau cewek first move ke cowok ngajakin ngobrol, Ngobrol. emosi, ngajakin ngobrol itu termasuk flirting nggak kak? eh enggak. Maksud gue gini, sebentar. Ini gue mau gue menemukan ada double meaning nih di kalimatnya. Ada double message antara dia mau bertanya
apakah cewek oke untuk make a move duluan atau tidak? Sama satu lagi, ngajak ngobrol duluan itu flirting apa enggak? Menurut gue tergantung. Kalau tergantung cara lo ngajak ngobrolnya. Kalau lo itu semua flirting itu tergantung intensi sih menurut gue. Tergantung intention gitu. Kalau intention lu memang pengen tebar pesona, pengen jadi charming, pasti kan bahasa tubuh lu tuh berbeda dan energi lu berbeda, ya. Ya. Tapi kalau lu cuman ngobrol misalnya di kantor dengan rekan kantor, lu nggak ada maksud mau tebar pesona, lu cuman mau nanya, Pak, maaf, email saya udah di reply belum ya? Udah sebulan Pak, gitu. Itu akan ditangkapnya biasa aja. Setuju nggak lo? Setuju. Atau Nah, mungkin balik dulu nih ke yang tadi nanya, lo memulai pembicaraan itu karena memang lo ada naksir, lo melihat bahwa orang ini menarik atau tidak, ya. lo suka secara fisik, gitu kan? Balik dulu itu aja. Tuh, bener kan teman-teman, setuju ya? Tergantung intensinya. Kalau memang pengen naksir, pengen berusaha make a move, ya beda. Berarti itu termasuk flirting. Karena dia jawab, ada. Tuh, berarti emang naksir. Berarti Nah, flirting. berarti flirting. Nah, Sengaja cari-cari obrolan, gitu kan? Betul. Itu flirting. Betul. Nah, sekarang adalah oke nggak atau boleh nggak sih sebenarnya perempuan memulai duluan pembicaraan kepada laki-laki yang dia suka? Jawaban gue adalah sah, boleh, nggak ada masalah. Iya, dan menurut gue ya Iwet ya, flirting itu tuh bisa dipakai ke semua. Kayak ada yang bilang, aku flirting ke petugas paspor supaya nggak pakai lama. Itu bisa banget, Ya, bisa banget. Sorry, lu salah baca. Gue flirting ke petugas paspor biar boleh foto ulang sampai tampil paripurna. Oh iya, begitu. Jadi intinya menggoda untuk mendapatkan keinginan kita. Itu flirting. Tuh, Fit nanya gini, Kak, kalau ngerasa cowok curi-curi pandang itu masuk flirting nggak? Lu tanya sama Dave, karena Dave udah merasakan itu. Cowok curi-curi pandang. Nah itu tuh ya. Lu mungkin harus lihat ya. Cara dia memandang lo kayak gimana. Memandang dengan menggoda. Atau memandang dengan jijai. Ah. Oke, gitu ya, kurang lebih ya. Karena mesti hati-hati juga tuh, jangan sampai ntar kayak Dave disangka flirting, tahu-taunya orangnya lagi bingung, ini makhluk apa ya? Iya, gitu. Kan ada yang in amazement mungkin ya bahasa halusnya yang kok lu dandanannya begitu sih gitu kan orang kita kan suka banget tuh ngeliatin dandanan orang gitu. Kok lu dandanannya gitu sih, jijai mungkin terlalu negatif ya gitu. Atau yang memandang menggoda tuh beda deh, curi-curi pandang gitu tuh yang beda deh gitu. Iyeng bilang gini, saking gue nggak mau ketinggalan ke flirtingan ini sampai mandi gue bawa HP ke kamar mandi. Oke, enough untuk review soal flirting ini karena kita udah 20 menit ngebahas ya. Sekarang kita bahas soal apa yang Dave tonton kemarin, yaitu Simon Sinek yang lagi diinterview di podcast apa CEO tadi? Hello CEO. Diary of a CEO. Diary of a CEO. Kan di ini Jumat ini supaya kita bisa mengakhiri minggu ini dengan satu hal yang bisa kita pelajarin lah gitu ya. Pokoknya intinya adalah Simon Sinek di podcast tersebut membuat terkejut si podcasternya karena ketika ditanya, so how are you? Jawabannya Simon Sinek adalah I feel lonely. Ya, kenapa dia kaget? Karena dia mikir gini, harusnya kan gue mendapatkan jawaban yang positif dari seorang Simon Sinek yang cukup bisa memotivasi penonton gue. Tapi kok jawaban dia ternyata adalah jawaban yang damn, dia ternyata ngerasa lonely. Orang sepositif Simon Sinek itu sebegitu kok bisa lonely. By the way, untuk yang nggak tahu Simon Sinek ini siapa, Simon Sinek ini adalah seorang penulis buku. Dulunya dia kerja di agensi, Bo. Dia dulu strategic planner, agensi besar, multinational company gitu.
sampai akhirnya dia pokoknya singkat cerita adalah dia mencari jati dirinya dan sebagainya, dan dia menemukan bahwa setiap manusia itu ketika melakukan sesuatu harus finding the why. Makanya kan dia bikin buku judulnya Start with Why, gitu kan ya. Nah, sekarang kita bahas nih mengenai kejujuran perasaan ketika lo sedang ditanya. Apa yang lo pelajarin? Lihat ya, Iwa tuh gila-gila struktur. Mau ngomong aja, bahasan siaran aja tuh ada strukturnya kalau dia tuh ya. Ada perkenalan, ya, ada premisnya gitu. Kalau gue tuh kan That's what make us complete, right? iya betul, betul. Jadi, jadi apa pertanyaan lo? Nyet? Gak nyimak. Sebel. Kepanjangan sih lo. Jadi gimana pendapat lo setelah nonton Simon Sinek? Dia menjawab, mengenai soal harus jujur dengan perasaan ketika lo ditanya kabar lo. Gue sepanjang menyaksikan Simon Sinek bercerita gitu, gue ngelihat ini orang tuh introvert gila loh. Dan dia mengakui ya, dia itu kan HDAD. Walaupun dia baru di... ADHD, kebalik loh. Hah? ADHD dan baru didiagnosa di umur 30-an. No wonder dia itu sebegitu ke dalamnya, tapi dia punya banyak energi yang perlu dia salurkan yang membuat dia tuh menjadi a thinker. Hebatnya dia mampu membuat situasinya dia sebagai seorang pemikir introvert yang selalu melihat ke dalam, menganalisa situasi sebagai medium untuk berbagi. Makanya dia bikin buku, dia kasih pelatihan gitu. Karena buat gue nggak ada orang yang bukan pemikir yang bisa memikirkan. Kan dia juga bikin buku tuh, Leader It Last. Always start with the why. Terus sekarang dia bilang dia merevolusikan misinya hidupnya dia adalah selalu jujur dengan perasaan. Gue sih hebat ya, gue angkat jempol. Dan gue sangat suka dan setuju dengan apa yang dia katakan. Apa? Yang mana? Bahwa zaman sekarang kita tuh harus belajar jujur sama diri, sama emosi kita. Itu adalah bagian pertama dari menerima kondisi emosi. Gitu. Karena sekarang tuh kita tuh cuman basa-basi aja. Hey, how are you? I'm good. How are you? I'm good too. Udah titik, selesai sampai di situ. Padahal kita tahu bahwa maybe you're not feeling good. Sama sebagai temen, si Simon tuh kan bilang gitu ya, I need somebody to sit in the mud with me. Itu yang paling gue tangkap. Ketika temen gue nanya, how are you feeling? I'm feeling lonely. I don't want you to fix me. Ya. Kadang kan kita gitu, kita lagi sedih, tapi kita nggak pengen, gue pengen cerita sama lo, tapi gue nggak pengen lo berusaha memperbaiki keadaan gue. Gue cuman pengen lo dengerin aja. Atau, I only want you to sit in the mud with me. Duduk aja sama gue. Bener nggak? Dan gue melihat, gue mungkin ada kayak Simon Sineknya kali ya, Wet ya. Kan dia bilang katanya dia tuh kalau berkata-kata sama teman-temannya pikir lu tuh kasar deh gitu, lu tuh nggak ada basa-basinya deh, lu lugas banget. Nah gue tuh kadang-kadang gitu loh. Nah makanya gue juga selalu bilang sama teman-teman gue, nih lu maunya gue gimana nih? Lu maunya gue puk-puk lo dalam arti sayang, atau lu mau gue memberikan pendapat jujur? Kalau gue memberikan pendapat jujur, gue akan bilang jangan cerai, lu bego. Mau yang mana? Gitu. Jadi kejujuran itu penting. Intinya adalah I'm rambling. Gue setuju. Jadi poinnya, yuk sama teman sendiri kalau ditanya how are you feeling, belajar untuk bilang jujur. If you're not feeling okay, bilang sama teman lo, please don't try to fix me. Gue cuman pengen didengerin. Misal, atau gue pengen teman ngobrol dong. Gue pengen dapat afirmasi dong. Ya. Ya. Gue yang gue pelajarin dari situ ya, dan pingin banget gue bagi ke teman-teman adalah bener yang lo bilang tadi. Pertama, mari kita belajar untuk jujur dengan perasaan kita, karena ternyata banyak sekali permasalahan mental issue itu berawal dari ketidakjujuran kita dengan rasa kita.
ya, kita pendam, kita deny itu apa ya, ya pokoknya kita deny gitu ya, kita denial. Hah? Acuhkan. Kita acuhkan, kita merasa sedih, kayak bilang enggak, I'm okay, I am really good, super fantastis gitu ya. Terus kemudian mungkin kita lagi capek tapi kita bilang enggak, gue harus kuat, gue harus bisa gitu ya. Itu ternyata adalah awal dari penyakit mental, depresi dan lain sebagainya. Jadi let's start with honesty ketika kita ditanya perasaan kita, dan mungkin mulai rutin check up ke dalam. Gue lagi ngerasain apa? Gue lagi sedih, lagi seneng, lagi susah, lagi apa? Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, belajar menjadi pendengar. Belajar menjadi pendengar itu ternyata tidak mudah. Karena apa? Karena kita itu cenderung ketika ketemu orang, kita maunya perform. Perform itu diibaratkan dengan apa? Ketika temen lo cerita, lo harus kasih tanggapan. Lo harus kasih solusi. Padahal enggak loh. Nah, the thing about mengenai kejujuran ya, kadang lu juga, kalau lu lagi pengen mau cerita sama temen lo, lu harus jujur feedback apa yang lo cari. Iya. Gue cuman pengen didengarkan. Gue butuh cheerleader. Butuh cheerleader tuh yang gini, ayo lu bisa, ayo lu bisa, ayo lu bisa gitu. Lu butuhnya apa? Gue butuh saran gitu. I need somebody to sit in the mud with me. Oke. Gue cuma mau buang racun, lu dengerin aja, Nek. Karena yang Simon bilang ya, dia stop tuh bilang, misalnya, how are you feeling? I'm feeling bad. Oh, you can do better next time. We can go through this. Itu tuh it's not nice loh. Iya kan? Dia cuma bilang, oke, carry on. Silakan dilanjutkan rasanya, gitu kan? Yeah. Itu tuh sitting in the mud. Lu sedih. Oke, sedihnya kenapa? Apa yang lu rasa? Iya kan? Don't fix it. Sama tuh tadi ada Ursula. Ursula kenapa tuh? Kenapa tuh Ursula? Monyet. Ya ampun kepencet. Kadang aku nggak sadar kalau lagi sedih dan cemas. Jadi ceria-ceria aja one day meledak. Itu juga karena tidak jujur sama diri sendiri ya. Sama gue suka apa yang dibilang sama Simon. No one should cry alone. Simon bilang begitu kan, no one should cry alone. Lo harus punya temen yang bisa lo angkat telepon, Jack, gue lagi pengen nangis nih, gue lagi pengen cerita nih, gue lagi pengen berbagi nih gitu. You know, dan ceritanya si Simon tuh adalah rata-rata ya, dan lo sebagai laki-laki nih ya, buat laki-laki yang lagi mendengarkan, lo jangan merasa bahwa machism lo itu berkurang kalau lo menangis atau bercerita. Simon ini hetero, dan dia bilang teman curhat terbaiknya dia adalah orang-orang yang kerja di militer, jenderal-jenderal. Dan menurut dia bahkan orang-orang yang kerja di militer itu ya hetero, very buff, macho, very machoistic guy. Justru orang-orang yang tap into his feeling dan bisa menghargai perasaan emosional satu sama lain. Gue perlu nangis, oke lo nangis sama gue. Dan they never try to fix anyone. Justru orang-orang kayak lo tuh yang kerja di perusahaan yang nature-nya fixing things gitu, apalagi sebagai pemimpin terbiasa memperbaiki keadaan, bawaannya pengen memperbaiki aja. Teman lagi curhat juga pengen diperbaiki aja. Lo tuh Mr. Fix-It gitu. Benar nggak nih? Kalau ngejat sih? Ini yang disampaikan oleh Simon. Iya, bener, dan menurut gue kayaknya ya kadang-kadang kan juga nggak semua orang gitu ya paham bahwa ya gue cuman mau didengerin, gue cuman mau lo duduk di sini sama gue cuman pingin lo jadi tempat untuk gue nangis gitu ya. Mungkin harus bener yang tadi dibilang itu bahwa omongin di depan. I need a friend to cry on gitu ya. I need a friend to listen to my story. You don't need to do something. Just sit with me. And I'll tell you my story gitu. Dan kita sebagai teman ketika diceritain itu tuh dengerin aja, gali aja.
supaya dia benar-benar ngeluarin semua sampai habis. Karena kadang-kadang gini ya, ini gue belajar dari podcast kita, Dave. Dari podcast kita, dari YOLO. Gue tuh belajar bahwa ternyata kenapa gue bilang dan kita setuju bertiga bahwa podcast YOLO itu adalah berobat jalannya kita. Karena ketika gue lagi cerita, gue lagi mencurahkan perasaan gue, itu suka ketemu jawaban-jawaban dari kegundah gulanaan gue. Oh, ternyata gue begini ya. Jadi makanya teman yang dijadikan tempat cerita itu jangan potong, dengerin aja, gali aja. Sampai dia menemukan sendiri. Dan ketika itu udah ketemu, itu lega rasanya. Ya kan? Nah, makanya gue suka dengan teman-teman gue, betul mereka tuh sangat jujur terhadap kebutuhan mereka, kebutuhan emosional mereka. Misalnya gitu ya, Bobo, gue lagi stres nih, gue lagi butuh teman ketawa-ketawa. Nih dia, you know, Ya, bentar gue ambil kopi. Gue lagi sedih nih, gue lagi butuh orang buat ngedengerin apa, lagi pengen buang racun nih, gue lagi bete nih sama teman-teman kantor gue lagi pengen buang racun. Sok. You know, gue lagi kesel nih sama partner rumah tangga gue lagi butuh buang racun. Yuk, Mang. Gitu, just jujur aja. Jujur aja terhadap kebutuhan satu sama lain. Tapi gue suka dengan perkataan Simon, nobody should cry alone. Karena itu juga kayaknya antidote terhadap loneliness zaman sekarang. Satu yang gue perhatiin ya, Iwet ya. Kenapa sih? Turun, tete gue turun. Gue tuh suka unconsciously gitu merasa gitu loh, Nek, kan gue kan udah gak nge-gym ya, Wet, kan gue udah gak bayar PT ya, Bo. Terus gue merasa dada gue tuh latihan sendiri tuh makin turun, tau gak lo? Cuma anyway, jadi gue suka gini kok tuh. Apa tadi? Nobody should cry alone. Si paling lupa, kebanyakan ngomong, kebanyakan distract. Oh, sorry, nggak bermaksud ngomongin orang. Ini belajar sama-sama. Ya. Dalam arti gue juga sekarang menikmati live streaming, cerita di TikTok live gini. Gue menikmati itu. Walaupun tujuan awalnya adalah satu, jualan catering gue, dua, ngobrol sama Iwet ala siaran, ya. Tapi nggak pernah secara sengaja. Gue lagi sedih, gue mau live streaming menceritakan sebagai emotional outburst gue. Gue belum pernah melakukan itu. Tapi gue mengerti endorfin yang didapat dari live streaming. Ketika gue live streaming, ketemu teman-teman nih, baca komentar, dapat love, dapat emoticon, it makes me feel good. I can relate with that. Oke? Simpan dulu itu. Gue ingin mengomentari ini. Gue melihat tendensi anak-anak digital zaman sekarang, Iwet, mereka itu sibuk memelihara saja, mereka hanya sibuk memelihara kedekatan digital mereka dengan teman-teman digital mereka. Jadi kalau lagi ada masalah, mereka live streaming, cerita, gue lagi sedih nih guys, gue lagi bete nih, gue lagi ini, gue lagi itu, gue lagi ini. Gue tuh bertanya-tanya loh ya, apakah lu memiliki teman dalam kehidupan nyata, in real life? Lalu gue hanya pengen bilang aja, hati-hati loh. Karena kedekatan dengan real life friends itu nggak bisa digantikan dengan kedekatan pertemanan dunia maya. Karena biar bagaimanapun dunia maya itu yang nonton mungkin 800 orang, 500 orang. Lu merasa lu keren banget yang nonton 800 orang. Lu merasa mereka peduli karena mereka meninggalkan kolom komentar. No, they're not. Iya. Kedekatan itu beda. Jangan sampai itu tuh menggantikan real life emotion and connection. Lo kecapean ya? Iya, gue capek hidup. Gue capek hidup single. Gue capek kulit gue kering. Gue capek badan gue penuh luka. Gue capek. Lo dari tadi pagi udah pelo lo banyak sekali lo. Iya. Lo kecapean. Oke, lanjut lagi. Ya, gue setuju sama lo. Real connection with real emotion. Lanjut, Dave.
Karena itu kan yang dikatakan oleh Simon Sinek juga di era digital ini. Why so many lonely people out there yang merasa single, nggak punya teman, pasangan hidup. Karena dia juga merasa begitu kan. Karena it's easier to swipe kiri kanan, ngejudge orang berdasarkan kriteria gitu. Oh ini cocok nggak cocok, udah swipe. Jadi itu tuh udah kayak sosial media aja, love, cocok nggak cocok gitu. Tapi lo nggak punya effort untuk menurture. Terus dia juga bilang curhat di sosial media itu rasanya beda dengan curhat sama teman lo sendiri. Gue tuh cuman mau point that out. Itu juga sebetulnya si Simon bilang itu juga yang membuat kenapa emotional fitness kan dia lebih senengnya gitu kan, seperti kata-kata kita kan. Iya. Emotional fitness bukan emotional health. Emotional fitness kita tuh tidak terlatih. Ya. Nggak punya deep connection. Ya. Agree. Gue setuju loh. Makanya kenapa gue dari kemarin bilang gitu bahwa tonton deh Dave. Karena menurut gue video itu tuh bener-bener kayak, damn, gue nggak pernah kepikir loh masalah itu. Gue termasuk orang yang bener yang Dave bilang. Satu, I always try to fix everything, which ternyata nggak harus, nggak harus gitu. Terus kemudian yang kedua adalah gue deny perasaan gue. Kalau gue ditanya, "Wah, apa kabar?" "Oh, I'm good. Oh my god, this is wonderful." Sementara dalam gue kayak, gila, gue capek banget sebenarnya. Tapi just be mindful of telling your true feelings to who. Ya. Kadang kayak gue kemarin gitu, acara Joe Malone, ketemu orang, gimana, apa kabar, gitu kan. Itu pertanyaan basa-basi. Kalau di pertanyaan basa-basi lagi di tengah keramaian gitu, gue jujur dengan keadaan, dengan perasaan gue misalnya, gimana, apa kabar kak, aduh aku lagi kesepian nih. Gue belum selesai jawab, matanya dia udah lari-lari. Oh iya, terus. Bete loh. Jadi jawab sama orang yang emang fully present with you. True. Makanya kan ketika kemarin Simon ditanya itu, memang dia tahu persis bahwa orangnya lagi menghadapi Simon. Orangnya memang lagi nanya sama dia. Tapi kalau misalnya lo menjawab, lo berusaha untuk jujur dengan perasaan lo di sebuah event yang lagi hingar-bingar, lagi banyak banget orangnya, dan mungkin juga orang itu menanyakan kabar lo for the sake of basa-basi, ya jangan. Ya, karena ada yang sempat komen, Dave, itu jatuhnya jadi oversharing nggak sih? Nah, tergantung kan, balik lagi. Sama siapa lo ceritanya? Bener nggak? Sama ada lanjutan dari video itu mengenai mendengarkan. Menurut gue ya, selain lo harus punya skill flirting, Dave, satu lagi adalah you need to have a listening skill. Oh my god, listening is very important, you know. Of course. Tapi nggak banyak orang yang sadar itu. You know why? Why? Karena ini ada hubungannya, menurut gue ya, ada hubungannya dengan tingkat loneliness orang-orang web. Actually, although people are so busy in their socials, di sosial media mereka, ketika mereka bertemu dengan orang, mereka tuh sibuk ngomong, itu tuh sebetulnya adalah tanda bahwa they are lonely. Ketika ketemu orang, mereka pengen menumpahkan semua yang ada gitu. Mereka nggak ngedengerin lo karena mereka sibuk emotional outburst aja. Karena they are that lonely. Kalau lu bilang ini, kenapa orang-orang sekarang listening skillnya menurun ya? Because too many lonely people. Ya. Akhirnya karena dia lonely, ketika ketemu orang tuh jadi kayak burst ya. Jadi kayak jittery. Gue mau cerita, gue, gitu. Kalau monyongnya. Ya. That is valid. Nah, artinya kan gini, Dave. By the way, selamat pagi untuk yang baru aja gabung atau mungkin live kita mampir di FYP-nya teman-teman. Ini adalah duet siaran pagi, Dave Iwet siaran pagi dari jam 7 sampai jam 8. Kita pagi ini lagi ngebahas soal
jujur dengan perasaan diri kita, dan mari kita belajar untuk mendengarkan. So, feel free untuk join live ini. Gue lanjutin ya, Dave. Soal tadi lo bilang, kan too many lonely people in this world. Jadi ketika dia bertemu dengan orang, dia jadi super excited untuk bercerita, untuk sharing, untuk wah segala macam gitu ya. Apa yang harus kita lakukan, Dave? Kasih mereka kesempatan. So, kita yang belajar untuk jadi listener. Iya. You can tell. Begitu lo ketemu orang, ketemu temen lo, terus dia berbahasa basi, tapi dia nggak mendengarkan jawaban lo, itu sering terjadi kepada gue, Wet. Gue itu adalah korban basa basi paling sering, karena gue introvert. Ian. Gue introvert. Ketawain lo penonton studio. Kalau kesian jangan diketawain, monyong. Oh, iya, Kesian bener, tuh bener. Salah. dibelai. Dicium. Itu bunyi kiss. Lanjut. Lu selalu jadi korban basa-basi busuk dari pertanyaan. Lanjut. Iya, dan pekerjaan gue itu adalah MC. Jadi gue terbiasa membaca bahasa tubuh orang gitu. Jadi gue tahu tuh orang yang nanya tapi nggak butuh jawaban. Gue udah tahu, oh dia cuma pengen cerita gitu. Gue akan membalikan nanya, Kak Dev apa kabar? Gitu misalnya gitu ya. Contoh kemarin, Kak Dev apa kabar? Udah sembuh Kak. Padahal tiap kali ketemu gue udah sembuh tuh, gue kan udah sembuh jantung udah hampir setahun, Wet. Tiap bulan ketemu gue nanya udah sembuh Kak gitu. Ya udah sembuh, Cin, kan udah sering ketemu. Gue ini udah sembuh. Ih aku lihat kemarin kamu habis jalan-jalan ya. Langsung keluar tuh. Wih Kak, aku kemarin habis traveling sebulan Kak, itu heboh banget. Sih, dia perlu orang untuk cerita, Wet. I push the right button. He needs an audience. Ya. Correct me if I'm wrong, but I think everybody needs an audience. Memang, karena kan basic human needs, we want to be seen, we want to be heard. Cuman, ini nyambung sama si Simon Sinek. Ada orang yang jujur mengungkapkannya dan biasanya kita hanya cuma jujur sama teman-teman kita. Ada orang-orang yang nggak jujur. Nah, atau orang-orang yang belum punya kesempatan punya teman dekat. Jadi ketemu siapapun di social setting, mereka kayak, aduh gue tuh pengen cerita deh, Kalau ketemu orang yang secara emosi nyambung, dia pengen cerita. Kasihlah kesempatan itu. Okay, so this is the lesson yang kita pelajarin pagi hari ini. Pertama adalah jujur dengan perasaan diri kita itu bukan hanya jujur dengan lo lagi merasa sedih, lo lagi merasa susah, lo lagi merasa senang, atau lo lagi merasa jatuh cinta dan sebagainya. Tapi juga jujur ketika lo butuh untuk diakui, lo butuh untuk mendapatkan audiens, butuh perhatian, itu lo harus jujur. Ya, jujur dengan itu. Karena kalau sampai lo nggak jujur dengan itu, lo pendem, berat loh. Misal gini ya, lo ada di dalam sebuah pertemanan, di mana sebenarnya lo lagi pingin cerita, lo butuh audiens, tapi teman-teman lo nggak ada yang ngasih. Bete nggak lo? Bete. Ya kan? Pulang lo nggak merasa fulfilled. Yes, karena needs lo nggak nyampe. Nggak terpenuhi. Tapi kadang-kadang orang juga nggak sensitif enough untuk tahu bahwa oh orang ini lagi butuh ditanya. Itu sebabnya nyambung dengan Simon Sinek. Nggak semua orang mungkin kayak gue bisa membaca, oh lu lagi pengen cerita. Gue tanya deh, gue kasih lu kesempatan. Itu sebabnya to balance things out, lo harus belajar jujur mengungkapkan kalau lu lagi pengen cerita. Bilang aja, gue udah kelamaan sendiri, gue pengen cerita deh. Gue punya teman Bobo, tadi teman Doni bilang gitu ya. Bobo tuh juga gitu, kalau ketemu, gue mau cerita. Dia kasih pengumuman, gue lagi pengen cerita. It's okay. Which is good. Ya. Gue baca komen ya, satu ya. Dari tadi kan kita ngomong terus. By the way, selamat pagi. Lo kayak kali-kali yang nyapa jangan gue mulu, gue jadi kayak robot nih ngulang-ngulang mulu. Ya, tinggal ngomong, nggak boleh marah. Tinggal ngomong. Dave, coba disapa teman-teman yang lagi nonton. Tenang aja, santai.
Baru Sama bilang suruh jujur ya kan. kayak robot. Komunikasi. Iya, karena kemarin tuh Iwet dan saya mendapatkan masukan. Jadi rupanya yang nonton siaran pagi di TikTok itu kan beberapa come and go. Jadi katanya 15 menit sekali kita harus refresh. Kita lagi ngomongin ini nih gitu. Karena kan teman-teman juga suka nanya lagi ngomongin apa sih, lagi ngomongin apa. Hai everyone, selamat datang di siaran pagi ya. Kita lagi ngomongin jujur dengan perasaan diri kita sendiri. Ternyata di TikTok gitu kan ya teman-teman ya. Orang tuh nonton 3 menit, keluar, masuk lagi ya. Kita lagi ngomongin jujur sama perasaan diri sendiri. Yes. Ini ada Mogi Store. Dia bilang gini, nggak percaya Kak Dave introvert. Introvert aku. Ini menarik nih untuk dibahas. Kenapa gua angkat komentar ini? Karena gini, Bo. Orang-orang itu terbiasa melihat. Kalau gue angkat, Siapa yang ngomong? tadi lu, gue angkat. Bukan. Angkat. Biar nggak terlalu serius, Bunda. Oh, Kan violation. lu ya? Lu. Angkat TikTok, angkat. Ya. Oke. Lanjut ya. Kan? Distract deh. Jadi banyak banget orang yang tidak percaya kalau dibilang bahwa Dave sama gue itu introvert. Ya, kenapa? Karena mereka terbiasa melihat kita di layar. Ya, itu satu. Kita terbiasa melihat kita di atas panggung. Terbiasa melihat kita ada di social event. And we look okay there. Bener nggak, Dave? Ya, tapi sejujur-jujurnya gue pun juga baru tahu bahwa gue ternyata introvert itu adalah 2019, 2018 gitu. 2019 deh, menuju 2020 baru gue gini, oh gue tuh introvert ternyata. Gue menikmati sekali momen pandemi terkurung di rumah. Iya. I enjoy interaction through screen. Walaupun sekarang kan sudah berkembang ya Iwet ya. Nggak cuman ada dua sisi itu, ada introvert, ada introvert, extrovert, tapi ada juga yang introvert, extrovert, ada yang in between kan, ambivert. Jadi ada top, bottom, ada versatile. Nah si ambivert ini tuh versatile lah ya, dia bisa ke atas, dia bisa ke bawah gitu kan, ambivert gitu, berkembang. Dan anak-anak zaman sekarang kan katanya banyak kan versatile ya, banyak kan ambivert gitu. Nggak mau jadi introvert, nggak mau jadi extrovert, di tengah-tengah aja gitu, which is fine. Sederhananya adalah gini deh, lo tuh nge-charge energinya dari mana? Lu mendapatkan energi ketika ketemu orang atau lu mendapatkan energi ketika sendirian? Lebih besar mana? Kalau lebih besar itu lebih besar, condong kemana? Harus ada, you lean towards, pasti ada yang ke atas apa ke bawah? Extrovert apa introvert? Leans towards what? Nggak bisa, balance dua-duanya nggak bisa. Pasti walaupun cuma 0,1%, pasti ada leans toward, pasti ada. Ya. Kalau lu leans toward apa? Introvert kah atau extrovertnya? Gue tuh gak ada lean toward, gue tuh pure introvert. Oh iya? Gue tuh pure bawah, introvert gue. Oh, oke. Gue tuh nge-charge energi gue tuh sendirian. Iya. Pure, bukan condong. Iya. Pure. Iya. Jadi ketika gue capek, Web, lu paksa gue kongko ketemu teman-teman, gue bisa marah-marah loh. Ngomel dia guys, dia ngomel. Aku sudah pernah melihat dia ngomel-ngomel guys. Kalau lagi kongko sampai akhirnya, lu pulang deh Nek, ganggu lu tuh. Iya, gue tuh kalau lagi capek, lagi lelah, lagi low, gue tuh harus sendiri. Ntar sendiri itu gue pakai masker, gue dengar podcast, gue stretching, gue olahraga, gue bengong ngeliatin langit gitu, gue ngobrol sama tanaman-tanaman gue gitu. Gue introvert. Lu yang mana nih untuk teman-teman yang menyaksikan? Lu kalau lagi low, nge-charge-nya yang mana?
Nge-charge ketemu orang atau nge-charge sendiri? Di situ kita bisa tahu gampangnya lu introvert apa extrovert. Coba jawab. Sambil teman-teman ngetik di kolom caption gitu ya, di kolom komen, gue cerita gitu, kayak kemarin gue bilang sama Dave kan, waktu kita datang ke Jakarta Fashion Week, udah lama banget gue nggak datang ke Jakarta Fashion Week, gue bareng sama Dave kan. Dave udah langsung setting di tengah gitu dia. Gue tuh minggir dulu, gue minggir. To be honest, ada sedikit kayak bentar-bentar, gue udah lama banget nggak in tune sama dunia ini dan gue nggak kenal orang-orang ini. Jadi gue ngumpulin dulu tuh Dave, gue ngumpulin dulu rasa percaya diri gue olah dulu, oh ini si ini si itu, gue mapping nih orang-orangnya, gue bener ke pinggir. Kalau gue bilang gue nyari minum, kemudian gue nyari cemilan, itu sebenarnya gue adalah lagi mempersiapkan diri gue untuk energi gue mesti gue push nih. Begitu gue udah ready, sambil bawa minum sama gue bawa satu cemilan, baru gue mulai ke tengah. Terus Dave bilang, lo introvert soalnya. Oh iya, gue lupa. Dan itu ternyata berkali-kali. Setiap kali gue ke event yang settingnya adalah memang berdiri, standing, itu gue pasti ke pojok dulu. Gue nempel dulu ke dinding, gue ngeliat-ngeliat. Yang mana nih ya yang mesti gue gabung, yang mesti gue JB. Terus kemudian satu lagi, yang makin meyakinkan bahwa gue introvert adalah gue itu menantikan sekali momen pulang ke rumah. Ketika gue nutup pintu rumah gue, jedek, gue disitu gini. Finally. Sama ya, Bo? Sama ya, Bo? Itu guys, literally gue bener-bener kayak akhirnya. Ibarat kata instruksi guru-guru yoga tuh ya, shoulders down, body relax, let the breath take you down. Body ground to the ground, to the ground, to the ground. Yes. Yes. Banget. Dan apapun teman-teman, lo boleh ekstrovert, lo boleh introvert atau ambivert, it's important for us to know supaya ketika energi level lo lagi low, lo tahu cara terbaik buat lo nge-charge-nya kayak apa gitu. Kayak contoh gitu ya, gue punya temen yang ekstrovert gila-gilaan, Wet. Jadi ketika dia sedang sedih, sedang low, yang dia butuhkan adalah surrounded by people. Namely, Becky Tumeu, Karen Delano, Ivan Gunawan, itu tuh all extroverted people. Mereka dapat energi berkumpul dengan orang. Ya. Senang aja. Codet. Codet tuh hancur ekstrovertnya, parah. Ada teman kita berdua. Dia tuh bener-bener jiwanya kayak wah, hidup gitu ya. Ketika dia ketemu orang, dia kenalan sama orang baru, datang ke event, hosting, wah itu gila. Dan menurut gue, nggak ada, you can never judge people whether they are introverted or extroverted simply by looking at them. Oh, itu orangnya cheerful, dia cerewet, pasti extrovert. Nggak. Karena ya ada social mask, ada topeng sosial yang biasa kita kenakan kan. Ya, ini ada Citra Bisnis 10. Apakah sifat introvert bisa dikurangi atau dihilangkan? No, you just embrace it. It's yourself. Cuma dalam social setting tertentu di mana si introvert ini diminta berperan untuk lebih terbuka, bertemu orang, itu harus agak sedikit dinaikin. Iya, kita bisa nyetel. Benar. Tapi kalau dihilangkan jangan, because it's yourself. Yes, tapi at the base of it, itu tuh it's your own feelings. Kenapa lu pengen menghilangkan? Itu kan juga yang disampaikan oleh Simon ya. Dan makanya gue suka. Dan ternyata gue juga prinsip hidup gue tuh gitu. Embracing your feelings. Feelings itu berubah-ubah. Lo detik ini sedih. Belum tentu sejam ke depan lo sedih terus. Bisa jadi lo agak sedikit bosan. Setelah bosan 10 menit bisa jadi lo agak sedikit ceria.
bisa jadi ngantuk, you know. Jadi dinikmati aja feelings kita. Makanya penting untuk mengetahui rupa-rupa feelings kita gitu loh. Jangan cuman mau menerima feelings lo bahagia di polar yang positif gitu. Di feelings yang negatif juga harus lo terima gitu. Aduh keriput gue. Setuju. Aduh. Gitu ya. Ini ya karena balik lagi gitu ya, berangkat dari awal topik tadi untuk teman-teman yang baru gabung di duet siaran pagi di TikTok Dave Iwet, kita lagi ngebahas soal menjadi jujur dengan perasaan kita, dengan apa yang kita mau, termasuk juga mengetahui kita termasuk orang yang apa, ambivert, extrovert, introvert gitu ya. Ini penting gitu supaya balik lagi, kan sekarang lagi banyak banget ya Bu berita yang bunuh diri, suicide, ya kan? Bunuh Banyak pacarnya. bunuh pacarnya. I mean like this world is getting scary. Iya. Kok gampang sekali menghabiskan nyawa? Kok gampang sekali membunuh orang? Karena Kok gampang sekali menyelesaikan masalah dengan cara seperti itu gitu. Dan gue jadi berpikir apakah ini memang karena orang-orang ini kayak lost aja gitu. They're just lost. tidak mau jujur dengan perasaan sendiri sama aduh di era digital ini ya. Aduh, sadis yang sadis. Lo happy di dunia digital boleh, tapi jangan lupa untuk menurture kehidupan IRL, in real life relationship gitu. Ini Ya. Ayu Lestari bilang lonely maybe. Terus gue menanggapinya gini, itu dia. Tapi kalau lonely-nya nggak disadari, itu jadinya menyakitkan loh. Iya. Ketika dia merasa lonely, terus kemudian tidak tersampaikan, akhirnya dia ngerasa bahwa kayaknya gue nggak dibutuhkan di dunia ini. Kayaknya nggak ada yang mau sama gue. So why should I be here? Iya. Let me just go out from here, gitu kan? Iya, nggak ada yang kangen sama gue. Gue tuh sangat sering loh Iwet menerima direct message dari KD, kawan-kawan digital gue gitu ya. Oh bagus, kawan digital disingkat KD, manis. Sama kayak inisial lo ya, KD, Kak Dave, ya, bener. Karena buat KD kawan-kawan digital aku tuh PD. Paman D. Paman D. Gue tuh udah seumur omnya dia kan. Ya, KD yang payday ya. Ember. Dan I always take time to respond. Karena what you would be surprised. Teman-teman juga ya, gue cerita nggak pakai nama. Banyak sekali yang DM gue itu bilang bahwa mereka kepikiran untuk menyudahi, menghabisi nyawa mereka karena mereka kesepian. Mereka merasa bahwa kalau mereka kalau mereka memutuskan untuk if they decided to end their life, nobody would miss them, you know. Mereka merasa bahwa mungkin kalau gue menyudahi kematian, penderitaannya akan selesai. Tapi rata-rata biasanya kalimatnya begitu. I think if I end my life, nobody would miss me. And itu tuh udah blood gate emotion. Nobody would miss me. See? Kembali kan? Basic human needs. We love to be seen. We want to be heard. Nobody would miss me. Gak ada yang kangen sama gue kak kalau gue metong. See? Ya, true this. Hah, lega gue akhirnya. Dibahas Simon Sinek ini. Iya, jadi akhir pekan ini ya teman-teman, kalau masih punya kuota, kalau masih punya waktu, nonton deh Ucupnya Simon Sinek ini, wawancaranya sama Diary of CEO ya. Nonton, ininya diisi ya, ininya dibelai-belai daripada lu sibuk mempertanyakan kamu suka cewek apa enggak ya. Ininya diisi ya Doraemon ya. Karena jujur terhadap perasaan. Terlalu banyak orang yang kesepian di dunia digital ini. Sama prinsipnya Iwet ya buat gue. Be kind aja. Cause I believe everyone is hurting. Semua orang itu lagi sakit no? Everyone is hurting. Kalau lo nggak sakit ngapain?
yang keluar dari mulut lo, yang keluar dari jempol lo itu senegatif itu. Orang-orang sakit. Cuman mereka kan nggak selalu bilang, gue kesepian, gue nggak punya teman, gue ini, gue itu, gue ini. Itu cara mereka kan, outburst emotionnya. A lot of lonely people. Ya, dan gue percaya ya bahwa akhirnya dibahasnya hari Jumat ini, bukan hari Senin, bukan hari Selasa, bukan hari Rabu kemarin. Kita membahas yang lain-lain kan, kemarin-kemarin ini. Karena weekend adalah waktu yang paling tepat untuk kita merecharge diri kita, merecharge pikiran kita, beristirahat, supaya hari Senin nanti itu kita akan dapat sesuatu yang baru gitu untuk memulai minggu. Nih ya, ada teman gue Liga tuh sampai WhatsApp gue nanya gini, Doraemon siapa sih, Nek? Gue jelasin sekali lagi ya. Gini. Berarti Doraemon, berarti Liga anak baru nih, ya. Teman-teman coba tolong dijelasin di kolom komen siapa itu Doraemon, biar Mbak Liga tuh paham, kasih paham sama Mbak Liga siapa itu Doraemon, teman-teman. Ya siapa tahu teman-teman juga keluar masuk kan di siaran pagi ini. Doraemon tuh kita menyebut orang yang suka berkomentar negatif di kolom komentar sebagai Doraemon, netizen julid. Kenapa Doraemon? Karena kayak Doraemon gitu. Doraemon kan punya pintu kemana saja ya. Kita mengomentari komentar julid tuh terserah kita. Kita mau buka pintu emosi, apa kita mau cuekin aja, apa kita mau acuhkan saja gitu. Doraemon, that's why we call it Doraemon. Kakak Liga jawab pertanyaannya ya. gue sebagai MC / moderator. This is an interesting question. How to cope loneliness? How to cope loneliness? Oke. Oh, very good. Di menit-menit terakhir, oke, kita jawab biar tuntas. Senin lah. Ih, kenapa sih? Itu kan kayaknya butuh diskusi ngobrol serundeng deh. Kesian loh, nanti pada mati penasaran. Oh iya benar. Oke. How to cope loneliness? Lo apa? Gue bingung. Nah, itu dia. Kembali kepada pasal, lu tuh tipe yang mana? Introvert apa extrovert? Kalau lu tipe extrovert, to battle loneliness, probably you need to charge your energy level by surrounding yourself with friends. Kalau lu introvert, lu merasa lonely, mungkin lu justru butuh sendirian dan ngobrol sama diri sendiri. Kalau gue ya. Sama, loneliness is also a feeling, right? It comes and go. Nggak mungkin lu kayak gue gitu. Nggak mungkin lu 365 hari, 65 apa 67 sih? Satu tahun? 65. 365 hari sepanjang tahun lo lonely. Nggak mungkin kan? It comes and go. Sering-sering ngobrol sama diri sendiri. When you feel lonely, apa nih yang gue perlu? Kayak gue, walaupun gue introvert, nggak selalu ketika gue lonely, gue butuh orang. Atau gue butuh sendirian. Gue sering banget tuh, gue ke Doni gini, Don, lu di rumah? Gue perlu keluar nih, gue udah kelamaan sendiri. Gue ngomong. Jadi, it's nice to know if you are in tune with your own needs. Lu lagi butuhnya apa? You're lonely, lu butuh apa? Butuh hiburan? Butuh tidur? Butuh olahraga? Butuh makan, butuh minum, you need sex, what? Ya, Itu kebutuhan. Ya, gue kayak nemuin jawaban untuk gue. Apa? Gue setuju sama yang lo bilang tadi, bahwa loneliness itu kalau buat gue ya, bukan berarti serta-merta secara langsung diartikan sebagai kesepian. Sebagai butuh orang lain. Tapi loneliness itu kalau gue mengartikannya sebagai perasaan kurang di dalam diri ini. Nggak fulfill. Nah, nggak fulfill itu macam-macam. Bisa jadi lo butuh teman ngobrol. Bisa jadi lo butuhnya istirahat. Bisa jadi lo cuman lapar aja. Bisa jadi lo ngantuk.
Bisa jadi lo udah kelamaan nggak olahraga. Bisa jadi lo butuh sendirian. Bisa jadi lo kelamaan scrolling sosial media, nonton TV. Bisa. Sehingga itu yang harus dicerna dan dirumuskan dulu. Oh, gue butuhnya ternyata bukan ketemu temen. Loneliness ini adalah memang ada bagian dari jiwa gue yang tidak terfulfill. Iya. Ya kan? Dan ketika lo tahu itu, jadi ibaratnya adalah ketika lo merasa lonely, cari akar permasalahannya apa. Di situ kemudian lo isi. Betul. Karena kita tuh kan kita nih adalah jago-jagonya pelarian kan, Web. Kita melarikan diri, kita memenuhi jawaban semua kebutuhan kita dengan melarikan diri. Melarikan diri dengan makanan, melarikan diri dengan minuman, dengan shopping, dengan entertainment. Gue diajarin ini waktu belajar mindful eating. Sebetulnya kebutuhan badan itu cuma 3. Ya. 1. Sexual desire. Makan minum. Ya. Istirahat. Ya. Dan our emotion itu clouded between the 3. Buat orang yang gemuk kayak gue dulu, semua kebutuhan emosi gue solusinya makan. Padahal mungkin ketika ditanya ke badannya, oh yang gue butuh tuh sebenarnya istirahat, gue capek, ngapain gue makan? Gitu. Atau yang paling atas, sexual desire gitu, ngapain gue makan? Ngapain gue tidur? Gitu. Nih 3 ini gitu. Kan makanya ilmunya kalau untuk orang gemuk pengen langsing, tanya sama diri lo lapar? Apa iseng? Apa melarikan diri? Apa stres? Apa capek? Gitu. Atau apa? Gitu. Ya, jadi untuk tutupan hari ini guys, terima kasih banyak yang sudah nonton duet siaran pagi, Dave Iwet siaran pagi di TikTok. Adalah be mindful. Karena mindful itu adalah satu kunci untuk lo tahu lo lagi butuh apa. Lo butuh panggung, lo butuh makan, lo butuh istirahat, lo bisa merasakan perasaan lo dengan fulfill, dengan benar. Dan yang kemudian adalah dengan mindful juga lo jadi tahu kapan lo harus mendengar, kapan lo harus bicara. Gue tahu ini udah lewat 4 menit. Tapi terakhir gue cuman pengen mengaddress and say hi kepada Maranatha. Karena dia ketik gini, I feel loneliness after my baby boy pass away and still fighting alone untuk merelakan semua. Maranatha, what do you need? Kalau kamu perlu teman, reach out to your friend. Nobody should cry alone. Thank you very much. Enjoy your weekend. Have a great Friday. Blessing to everyone. Enjoy the rest of your day, everyone. Especially to you, Maranatha. Bye.